Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tentang perencanaan event ya. Oke, ini ada anggota kelompok satu. Ada 5 orang, yaitu Astriani Saputri, Cahyo Karima, Farhan Haikal, dan saya Muhammad Pamutakin, dan satu lagi Rifki Rafsanjani. Di sini pokok pembahasannya adalah judul dan tema. Ada juga tentang eventnya, ada juga tentang rencana anggaran event, ada juga tentang organisasi, tim dan tanggung jawab, surat proposal untuk sponsor, dan yang terakhir penutup. Di sini judul dan tema ya. Di sini judulnya event petualangan alam. Temanya adalah eksplorasi alam terbuka bersama teman-teman dan dosen. Tim pelaksananya ada organisasi humaniora dan tujuannya adalah berbagi pengalaman dan keseruan dari event ini. Nah, di sini kita juga lihat ya tujuan destinasi wisatanya ini kayaknya Pantai Pangandaran ya, pantai di mana titik temu menyatunya antara keindahan dan kenangan ya. Jadi kita kalau misalkan mau tenang, mau healing ya, kalau mau nggak ke gunung ya, mending pantai aja lah yang nggak usah capek-capek. Nah, di sini juga pengantar. Terima kasih atas meluangkan waktu untuk hadir dalam presentasi kami hari ini ya. Kami sangat antusias untuk memperkenalkan sebuah acara yang tidak hanya akan menjadi momen berharga, tetapi juga kesempatan untuk mempererat hubungan antara manusiawi dan dosen, manusiawi maaf, mahasiswa dan dosen di luar lingkungan kampus. Event yang akan kami rencanakan ini adalah event petualangan alam, eksplorasi alam terbuka bersama teman-teman dan dosen. Sebuah perjalanan yang penuh dengan seruan, pembelajaran, dan kenangan indah. Acara ini diharapkan dapat memberikan pengalaman yang menyenangkan dan berkesan bagi semua peserta, serta memperkuat ikatan komunitas akademik kita. Hari ini kami akan menjelaskan secara rinci tentang tujuan, rencana, kegiatan, manfaat bagi para sponsor, serta bagaimana para sponsor dapat berpartisipasi dan mendukung kesuksesan acara ini. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan menginspirasi Anda untuk mendukung kegiatan kami. Dua, pembahasan tentang event, di mana di sini ada latar belakang dan sasaran eventnya. Dan yang kedua, tujuan dari event tersebut yang tadi disebutkan tentang eksplorasi alam. Dan yang ketiga ialah kegiatan selama event itu berlangsungnya seperti apa. Yang keempat itu pengalaman peserta, maksudnya ada diskusi antara mahasiswa dan dosen di luar kampus. Selanjutnya penghargaan dan terima kasih atas apresiasi peserta yang sudah datang dan mengikuti event kita. Dan yang terakhir ialah kesimpulan. Pembahasan dari latar belakang dan sasarannya itu, latar belakangnya yaitu kita untuk mempererat hubungan antara mahasiswa dan dosen di luar lingkungan akademis. Maksudnya tidak hanya dekat atau bercengkrama dengan sesama dosen, tetapi juga kita harus mengetahui bagaimana sharing bersama dosen di luar kampus. Jadi tidak hanya formal, namun juga informal juga kita bisa mengetahuinya. Yang kedua, menyediakan kesempatan untuk bersantai dan berinteraksi secara informal. Sama seperti yang pertama, kita ada kesempatan untuk bersantai, sharing, atau bisa disebut ngopi, ngobrol penuh inspirasi bersama mahasiswa dan dosen di luar akademis tadi. Dan yang ketiga yaitu menghilangkan kepenatan setelah mengikuti ujian UAS atau dari
ini tuh pekerjaan sehari-hari karena kita kan sebagai karyawan juga pasti dari weekday Senin sampai Jumat kerja dan kita mengikuti kuliah dari Sabtu Minggu. Lalu menghilangkan kepenatan karena beberapa minggu ke depan itu kita melakukan ujian akhir semester. Jadi kita membutuhkan healing atau pemulihan otak ya. Yang ini selanjutnya yaitu tanggal dan lokasi. Kita berencana melakukan event ini pada tanggal 7 dan 9 Juli, yaitu bertepatan dengan hari Jumat, Sabtu, dan Minggu di Pantai Pangandaran. Karena ini menghilangkan kemenatan tadi setelah mengikuti ujian UAS. Sasarannya yaitu meningkatkan mental healthy dan mengurangi beban yang ada. Artinya karena kita butuh recovery mental dan recovery untuk mencairkan atau mengisi lagi pemikiran yang kita tadinya banyak beban jadi tidak gitu. Lalu yang selanjutnya ialah tujuan event ini tersendiri, yaitu yang pertama meningkatkan hubungan tentu karena adanya ikatan ya. Yang kedua mempererat ikatan antara mahasiswa dan dosen, jadi tidak canggung, bisa menempatkan antara dosen dan mahasiswanya. Yang ketiga menghilangkan stres tentunya karena kita membutuhkan healing atau kepenatan itu ya, menghilangkan kepenatan. Yang keempat memberikan kesempatan bagi semua peserta untuk bersantai dan menikmati liburan. Yaitu yang pertama event kita itu ngobrol penuh inspirasi. Jadi tidak hanya ngopi tapi di dalamnya juga terdapat obrolan-obrolan yang pastinya menginspirasi semua. Yang selanjutnya yaitu tujuannya memperluas jaringan. Jadi kita bisa memperluas koneksi sesama dosen maupun mahasiswa dari segi formal maupun informal. Dan yang terakhir ialah membuka peluang untuk memperluas jejaring sosial di luar kelas, sama seperti yang memperluas jaringan, namun ini lebih spesifik terhadap entah lowongan pekerjaan ataupun yang lainnya. Nah, kegiatan selama event kita berencana ada aktivitas utama dan ada sesi ice breaking atau biar tidak jenuh, terus ada sesi hiburan. Di antaranya aktivitas utamanya ya pasti bermain games di pantai atau ada santai-santai gitu atau makan malam bersama atau gimana seperti itulah. Terus yang sesi ice breaking kita perkenalan informasi informal antara mahasiswa dan dosen. Maksudnya kita itu sharing atau tadi seperti yang disebutkan seperti ngopi yaitu ngobrol penuh inspirasi di mana kita tidak hanya ngobrol antara basa-basi seperti itu tapi ada benar-benar inspirasi apa sih yang kalian punya atau sharing seperti apa sih yang dosen sama mahasiswa itu yang kita butuhkan saat ini. Karena kan kita emang mengambil event ini secara lebih detail jadi nggak hanya informal aja, nggak hanya hiburan atau hanya liburan tapi benar-benar ada inspirasinya. Jadi nggak sia-sialah intinya gitu. Yang terakhir yaitu sesi hiburan, pastinya ada live musik, atau yang bisa nyanyi bisa karaoke, atau yang bisa storytelling, bisa cerita inspiratif, atau bisa juga ada inspiratif dari dosen, kita mendengarkan dan sesi sharing communication itu sangat penting bagi kita. Karena kita membutuhkan motivasi dari semua ini ya, gitu sih kegiatan selama event yang kita bangun atau kita rencanakan. Materi selanjutnya ialah pengalaman peserta. Di sini peserta bisa menikmati dengan 100% menikmati momen-momen yang dibalut dengan cerita kisah, inspiratif, dan inisiatif. Dan kedua, peserta dengan 25% bisa bersenang-senang tanpa ada paksaan selama kita melaksanakan event. Dan yang ketiga, para peserta bisa mengabadikan dengan foto yang menunjukkan momen-momen berharga selama kita melaksanakan event. Penghargaan dan terima kasih. Penghargaan khusus menghargai kepada dosen atau panitia yang ada dalam penyelenggara acara. Dan terima kasih kepada sponsor yang sudah mendukung menjalani acara tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan kesimpulannya
yaitu menyadari pentingnya hubungan yang baik antara mahasiswa dan dosen di luar akademik. Rencana anggaran event ini simpulannya itu komponen anggaran, biaya tempat yang harus kita siapkan ya, biaya tempat, konsumsi, hiburan, promosi, perlengkapan. Nah, untuk pengelolaan anggarannya memastikan biaya tetap terkendali sesuai dengan dana yang tersedia. Jadi jangan sampai, kalau bisa jangan sampai terlewat. Dananya jangan sampai ngebludak melebihi anggaran yang sudah kita rencanakan. Ini pengelola anggaran eventnya, pendapatan dari sponsor. Sponsor A-nya makannya 3.500.000, sponsor B-nya 2 juta. Iuran pesertanya mahasiswa 200.000 dikali 15, totalnya 3 juta. Untuk yang khusus dosen itu gratis, tanpa dipungut biaya. Jadi total pendapatannya itu 8.500.000. Nah, untuk pengeluarannya transportasi sewa mobil atau minibus 3 juta. Makanan dan minuman sarapan 20.000 kali 25, totalnya 500. Makan siang 20.000 kali 25, totalnya sama 500. Makan malam juga sama. Dan snack dan minuman 15.000 kali 25, totalnya 375.000. Nah, pengelolaan anggaran eventnya, tiket masuk pantai dan kegiatan. Tiket masuk pantai 20.000 kali 25, totalnya 500.000. Sewa peralatan pantai, misalnya tenda, tikar, sound system atau yang lainnya itu 300.000. Souvenir dan dokumentasi untuk peserta 20.000 dikali 25, totalnya 500. Untuk dokumentasinya fotografer dan video itu 1 juta. Lain-lainnya biaya tak terduga yaitu sekitar 700.000 dari sekitar 10% dari total pengeluaran. Jadi totalnya 7.575.000. Ya, 7.750.000. Untuk rincian anggaran, transportasinya 3.500.000, makanan dan minumannya 1.875.000, tiket masuk dan kegiatannya 1 juta, souvenir dan dokumentasinya 1.500.000, biaya tak terduganya 700.000. Di sini ada juga keterangannya, sponsor itu mengurangi beban biaya peserta dan menutupi biaya dosen. Iuran peserta, dengan iuran minimal 200.000 per mahasiswa, peserta tetap bisa menikmati perjalanan dengan fasilitas yang memadai. Pengeluaran tidak terduga penting untuk mengantisipasi biaya-biaya yang mungkin muncul di luar perencanaan. Nah, di sini organisasi tim dan tanggung jawabnya, di sini ada ketuanya mungkin oleh saya, CP-nya ada di bawah. Nah, untuk dokumentasinya Farhan Haikal Mubarak, untuk bendaharanya Astriani Saputri, untuk promosi dan publikasinya Muhammad Noval Mutakin, untuk konsumsinya Cahyo Karima. Nah, untuk sebagian tim kami akan merekrut dari volunteer yang siap mensukseskan event ini. Nah, di sini juga ada untuk contoh proposal untuk sponsornya, ada 2. Without courage, there is no victory. Without struggle, there is no happy ending. Nah, jadi harus happy ending ya, guys. Terima kasih atas perhatiannya. Kesalahan dari kami dan kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.